Selamat pagi Bu Nini dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik GRI 101 Foundation. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Agnes Dewi Aikristi dengan NIM 19008, dan yang kedua ada Maria Stella Fernanda dengan NIM 19039. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini ada latar belakang mengenai pelaporan berkelanjutan. Melalui kegiatan dan jaringan suatu organisasi, semua organisasi memberikan kontribusi positif dan negatif terhadap tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan ini. Praktik pelaporan organisasi juga akan dilaksanakan secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya. Karena itu juga termasuk kontribusi yang positif ataupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses ini, sebuah organisasi mengidentifikasikan dampak yang signifikan pada ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, serta mengungkapkan sesuai dengan standar yang diterima secara global. Selanjutnya ada episode standar pelaporan keberlanjutan GRI. Standar pelaporan keberlanjutan GRI ini dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Dalam episode standar pelaporan keberlanjutan GRI ini, ada menggunakan standar GRI sebagai rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan. Standar GRI ini disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah dikembangkan, terutama digunakan bersama dalam membantu organisasi dalam menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Yang kedua, ada menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi secara spesifik. Suatu organisasi dapat menggunakan standar GRI yang dipilih, bagian dari isinya, atau melaporkan informasi spesifik asalkan standar yang relevan dirujuk dengan benar. Struktur standar GRI sendiri menjadi 4 seri. Seri pertama ada seri ke-100, yaitu mengenai standar universal. Standar universal ini terdiri dari GRI 101, GRI 102, dan GRI 103. Sedangkan pada standar topik spesifik dibagi menjadi 3 seri. Yang pertama, seri 200 mengenai topik ekonomi, yang kedua ada seri 300 mengenai topik lingkungan, dan yang terakhir ada seri 400 mengenai topik sosial. Selanjutnya ada menggunakan standar ini. GRI 101 merupakan landasan, yaitu titik awal bagi sebuah organisasi untuk menggunakan standar GRI dalam melakukan pelaporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan masyarakatnya. Standar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pelaporan. Pada bagian ini, prinsip laporan bersifat fundamental untuk membantu organisasi memutuskan informasi apa yang hanya harus dimasukkan dalam laporan berkelanjutan dan bagaimana memastikan kualitas informasinya. Pada bagian kedua, yaitu ada proses dasar menggunakan standar GRI untuk pelaporan. Bagian ini mencakup persyaratan mendasar untuk menerapkan prinsip-prinsip pelaporan serta mengidentifikasikan dan melaporkan topik material. Dan pada bagian ketiga ada cara menggunakan dan mengklaim standar GRI atau pernyataan penggunaan yang diwajibkan untuk organisasi dalam menggunakan standar. Sebelum kita memasuki lebih jauh topik mengenai bagian dari GRI 101, di sini kelompok menyiapkan video
untuk mengantar teman-teman memasuki topik. Apakah teman-teman sudah melihat videonya? Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school. There's so much. Apakah sudah muncul teman-teman buat videonya? Nah, share dulu. Apakah sudah muncul? Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school, there's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Sustainability reporting is an organization's practice of publicly disclosing its broader economic, environmental, and social impacts. The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature disclosures on a wide range of topics, such as energy use, diversity in the workplace, anti-corruption, and human rights, to name only a few. As a result, any organization can use the GRI standards to increase transparency with all of their stakeholders. This is the first step in transforming our global economy into one that's sustainable and inclusive. Reporting with the GRI standards can help you protect the environment and improve society while thriving economically. What's more, sustainability reporting can create a range of benefits for your organization, helping you improve stakeholder relations, enhance your reputation, and build trust. At GRI, we also offer engagement opportunities that can enhance those benefits. We support organizations throughout their reporting journeys. We set up training programs that explain how to establish a sustainability reporting process, and we offer services that help ensure reports are aligned with the GRI standards. Organizations can also join the GRI Gold community and connect with peers to develop solutions to shared challenges. And GRI also works with governments to promote smart sustainability policies and regulations around the world. For example, you can use GRI standards to show your contributions to the UN Sustainable Development Goals and to fulfill your reporting requirements under the EU Directive on Non-Financial Reporting. We also offer guidance on the alignment between GRI standards and other reporting efforts and international norms. So when you choose to use GRI standards, you're joining a global effort to contribute to sustainable development. At GRI, we're working towards a future where all organizations use transparency to transform our world into one where we create wealth for everyone while preserving the resources that drive our economies. Help us make this vision a reality. Nah, teman-teman, dari video yang tadi kita sudah diarahkan atau diantarkan digiring persepsi kita mengenai GRI ini. Pentingnya GRI juga impact yang ditimbulkan ketika kita melakukan pelaporan menggunakan GRI ini. Untuk itu kita akan menelaah lebih jauh mengenai bagian-bagian yang ada dalam GRI 101 ini yang ditujukan sebagai landasan.
Yang pertama, pada GRI 101 ini ada yang namanya prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip-prinsip pelaporan ini bersifat fundamental untuk mencapai pelaporan berkelanjutan berkualitas tinggi. Sebuah perusahaan atau organisasi diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan jika ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutan yang mereka buat sudah sesuai dengan standar GRI yang berlaku. Prinsip-prinsip laporan ini juga mendefinisikan isi laporan yang membantu organisasi untuk memutuskan isi laporan mana saja yang akan disertakan dalam pelaporan GRI atau pelaporan keberlanjutan perusahaan. Ini melibatkan pertimbangan tentang kegiatan, dampak, dan ekspektasi substantif organisasi serta kepentingan para pemangku kepentingannya. Dalam prinsip-prinsip pelaporan ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan, juga prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip untuk menentukan isi laporan. Prinsip yang pertama untuk menentukan isi laporan yaitu inklusivitas pemangku kepentingan. Dalam prinsip ini, organisasi pelapor harus mengidentifikasikan para pemangku kepentingan serta menjelaskan cara organisasi pelapor itu menanggapi ekspektasi yang masuk akal dan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini didefinisikan sebagai entitas atau individu yang diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan, produk, ataupun jasa organisasi pelapor, atau yang tindakannya diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menerapkan strategi untuk mencapai tujuannya. Ini juga termasuk namun tidak terbatas pada entitas atau individu yang menurut hukum atau konvensi internasional berhak melakukan klaim yang sah terhadap organisasi. Para pemangku kepentingan ini juga dapat mencakup antara lain karyawan, pekerja, pemegang saham, pemasok, kelompok rentan, masyarakat lokal, serta LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Ketika membuat keputusan tentang isi laporannya, organisasi perlu mempertimbangkan ekspektasi dari kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan ini. Ini termasuk mereka yang tidak mampu mengartikulasikan pandangan mereka, seperti adanya organisasi perwalian yang mewakili para pemangku kepentingan tersebut. Proses keterlibatan pemangku kepentingan ini berfungsi sebagai alat untuk memahami harapan wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan. Sebuah organisasi biasanya memulai berbagai jenis keterlibatan pemangku kepentingan sehingga sebagai bagian dari kegiatan rutin yang dapat memberikan masukan yang berguna bagi keputusan tentang pelaporan. Prinsip yang kedua yaitu konteks keberlanjutan. Pada prinsip ini, laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja ini diharapkan diikutsertakan dalam konteks laporan. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah cara organisasi memberikan kontribusi atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa depan untuk peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial di tingkat lokal, regional, maupun global. Tujuan dari konteks keberlanjutan sendiri adalah untuk menyajikan kinerja organisasi dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini melibatkan pemeriksaan kinerja dalam konteks batas dan tuntutan yang ditempatkan pada sumber daya ekonomi, lingkungan, dan sosial di tingkat sektoral, lokal, regional, maupun global. Selanjutnya pada topik prinsip ketiga yaitu ada materialitas. Pada prinsip ini, laporan harus mencakup topik yang pertama, mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi secara signifikan organisasi pelapor. Dan yang kedua, secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan.
Sebuah organisasi dihadapkan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik yang relevan berpotensi untuk dimasukkan dalam laporan adalah topik yang dianggap cukup penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi atau mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, dampak yang dimaksud adalah yang mengacu pada efek yang ditimbulkan sebuah organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, ataupun sosial yang bersifat positif maupun negatif. Dalam pelaporan keuangan, materialitas umumnya dianggap sebagai ambang batas untuk mempengaruhi keputusan ekonomi dari mereka yang menggunakan laporan keuangan organisasi, investor pada khususnya. Tidak semua topik material sama pentingnya, dan penekanan dalam laporan diharapkan untuk mencerminkan prioritas relatif mereka. Dengan kata lain, pada topik materialitas ini, topik-topik yang akan disampaikan atau dilaporkan dalam pelaporan keberlanjutan ini adalah topik yang sekiranya memberikan dampak yang begitu besar terhadap lingkungan sosial maupun ekonomi di sekitar organisasi pelapor. Dan prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kelengkapan. Pada prinsip ini, laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor pada periode pelaporan. Kelengkapan ini meliputi dimensi sebagai daftar topik material yang dibahas dalam laporan, batasan topik, serta waktu. Konsep kelengkapan ini juga dapat merujuk pada praktik dalam pengumpulan informasi. Misalnya, memastikan bahwa data yang dikumpulkan menyertakan hasil dari semua entitas tempat dampak terjadi, dan apakah pelaporan ini sudah layak dan sesuai. Batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Organisasi ini mungkin terlibat dengan dampak yang terjadi baik melalui kegiatan mereka sendiri ataupun sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan mitra bisnis yang lain. Sebuah organisasi harus menyiapkan laporan yang sesuai dengan standar GRI. Diharapkan tidak hanya melaporkan mengenai dampak yang disebabkan, tetapi juga dampak yang diakibatkan dari adanya hubungan bisnis antara organisasi pelapor dengan entitas lainnya. Lalu waktu. Waktu di sini merujuk pada kebutuhan agar informasi ini dipilih diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh laporan. Dapat disaksikan kegiatan, acara, dan dampak diharapkan untuk ditampilkan pada periode pelaporan di mana melaporkan kegiatan yang menghasilkan dampak jangka pendek minimal. Maksudnya waktu di sini, pelaporan ini dilakukan secara rutin, misal setiap tahun atau setiap bulan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Yang pertama ada akurasi. Dalam prinsip ini, informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja pelapor. Pada prinsip ini, dirancang untuk mencerminkan fakta bahwa informasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, mulai dari tanggapan kualitatif sampai pengukuran kuantitatif yang terperinci. Keakuratan informasi kualitatif dapat dipengaruhi oleh derajat kejelasan, keterperincian, dan keseimbangannya sehubungan dengan batasan topik. Keakuratan informasi kuantitatif ini dapat bergantung pada metode khusus yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, serta menganalisis data. Yang kedua ada keseimbangan. Pada prinsip ini, informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Maksudnya di sini penyajian keseluruhan isi laporan diharapkan memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi tersebut. Laporan diharapkan untuk menghindari pemilihan, penghapusan, atau penyajian
format yang mungkin mempengaruhi secara tidak wajar atau tidak benar keputusan atau penilaian oleh pembaca laporan. Dalam arti keseimbangan ini, dalam laporan keberlanjutan tidak hanya aspek-aspek positif saja yang dilaporkan oleh organisasi terlapor, melainkan aspek negatif yang ditimbulkan dari adanya organisasi pelapor ini wajib juga atau disarankan juga untuk diikutsertakan dalam pembuatan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, ada prinsip yang ketiga, yaitu kejelasan. Pada prinsip ini, organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Di sini maksudnya adalah laporan ini diharapkan disajikan secara sederhana yang dapat untuk mudah dimengerti oleh kalangan yang mengakses laporan ini serta dapat mudah diakses dan dapat digunakan oleh berbagai kepentingan organisasi baik dalam bentuk cetak maupun melalui saluran lainnya. Penting bahwa para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang mereka inginkan tanpa usaha yang berlebihan. Informasi ini diharapkan disajikan dalam laporan ini dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai organisasi dan kegiatannya. Selanjutnya, prinsip yang keempat ada keterbandingan. Pada prinsip ini, organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan ini harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Pada prinsip ini, keterbandingan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja. Penting bahwa para pemangku kepentingan dapat membandingkan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi saat ini dengan kinerja organisasi masa lalu. Hal ini bertujuan untuk membandingkan prospek atau kemajuan dari perusahaan atau organisasi terlapor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk menolak ukur kinerja dan menilai kemampuan sebagai bagian dari kegiatan penilaian, keputusan investasi, program advokasi, dan kegiatan lainnya. Perbandingan antara organisasi memerlukan kepekaan terhadap faktor-faktor seperti ukuran organisasi, pengaruh geografis, dan pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi kinerja relatif dari suatu organisasi. Untuk memudahkan perbandingan dari waktu ke waktu, penting untuk menjaga konsistensi dan metode yang digunakan untuk menghitung data, tata letak laporan, dan penjelasan dari metode dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan informasi. Karena penting, topik untuk sebuah organisasi dan pemangku kepentingan dapat berubah dari waktu ke waktu. Isi dari laporan juga dapat berkembang. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu keandalan. Pada prinsip ini, organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan. Dalam prinsip ini, penting bahwa para pemangku kepentingan yakin bahwa laporan yang sudah dibuat oleh organisasi terlapor ini mampu untuk diperiksa dan dapat dibuktikan keabsahan isinya dan sejauh mana prinsip-prinsip pelaporan ini telah ditetapkan oleh organisasi terlapor. Proses pengambilan keputusan yang mendasari laporan harus didokumentasikan dengan cara memungkinkan pemeriksaan keputusan-keputusan utamanya seperti proses penentuan isi laporan dan batasan topik atau keterlibatan para pemangku kepentingan. Jika organisasi merancang sistem informasi untuk pelaporannya, organisasi diharapkan untuk mengantisipasi bahwa sistemnya bisa diperiksa sebagai bagian dari proses assurance oleh pihak eksternal. Yang terakhir ada prinsip ketepatan waktu. Pada prinsip ini, organisasi pelapor harus melaporkan secara rutin, sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. Maksudnya di sini,
Informasi ini sangat erat kaitannya dengan apakah informasi ini tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan dalam pengambilan keputusan mereka. Ketepatan waktu ini mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan dampak yang dijelaskan dalam laporan. Konsistensi frekuensi pelaporan dan panjang periode pelaporan juga dibutuhkan untuk memungkinkan keterbandingan informasi dari waktu ke waktu dan aksesibilitas laporan untuk pemangku kepentingannya. Jika jadwal untuk pelaporan keberlanjutan dan bentuk lainnya dari pelaporan, khususnya pelaporan finansial, selaras, maka hal ini bisa berguna untuk pemangku kepentingan. Organisasi ini diharapkan untuk mengimbangi kebutuhan untuk menyediakan informasi pada waktu yang tepat dan kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi tersebut bisa diandalkan, termasuk semua penyajian kembali dari pengungkapan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai menggunakan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Bagian ini menjelaskan proses dasar untuk pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan standar GRI. Semua organisasi yang ingin mengklaim laporan keberlanjutannya diwajibkan untuk mematuhi seluruh persyaratan dalam bagian ini. Persyaratan ini memandu organisasi pelaporan melalui proses persiapan laporan keberlanjutan yang mana prinsip-prinsip laporan telah diterapkan. Lalu pengungkapan yang memberikan informasi kontekstual tentang organisasi telah dibuat. Dan yang ketiga, setiap topik material telah diidentifikasi dan dilaporkan. Next. Berikut ini pengungkapan yang relevan dari GRI 102 atau GRI 103 diidentifikasi dalam beberapa panduan. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip-prinsip laporan. Organisasi pelapor harus menerapkan seluruh prinsip-prinsip laporan dari bagian 1 untuk mendefinisikan isi dan kualitas laporan. Prinsip-prinsip ini memandu pilihan-pilihan tentang pemilihan dan kualitas informasi dalam laporan. Lalu yang kedua yaitu melaporkan pengungkapan umum. Organisasi pelapor harus melaporkan pengungkapan yang diwajibkan oleh GRI 102, yaitu pengungkapan umum. Pengungkapan umum meminta informasi kontekstual tentang sebuah organisasi. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi topik material dan batasannya. Organisasi pelapor harus mengidentifikasi topik materialnya menggunakan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Organisasi pelapor harus berkonsultasi dengan penggunaan sektor GRI yang terkait dengan sektornya, jika tersedia, untuk membantu dalam mengidentifikasi topik materialnya. Lalu, organisasi pelapor harus menentukan batasan untuk setiap topik material. Topik material adalah topik-topik yang telah diprioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan keberlanjutan. Penetapan prioritas ini dilakukan menggunakan prinsip-prinsip inklusivitas, pemangku kepentingan, dan materialitas. Prinsip materialitas ditentukan topik material berdasarkan dua dimensi, yaitu yang pertama, pentingnya dampak ekonomi lingkungan dan sosial organisasi, dan yang kedua, pengaruh substansial dampak-dampak itu terhadap penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan. Dalam menerapkan prinsip materialitas, dampak mengacu pada efek dari organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat, dan pada saatnya dapat mengindikasikan kontribusinya positif atau negatif terhadap pembangunan keberlanjutan. Menggunakan pengungkapan sektor GRI memberikan tambahan pengungkapan spesifik sektor panduan yang bisa digunakan sehubung dengan standar GRI. Lalu menghubungkan topik material yang diidentifikasi dengan standar GRI, penggunaan topik dalam standar GRI mengacu pada subjek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang lebih luas seperti dampak tak langsung, ekonomi, air, atau pekerjaan.
Pelaporan batasan untuk setiap topik material. Batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi topik material dan batasannya. Maaf. Yang keempat, pelaporan mengenai topik material, yaitu mengenai topik material, organisasi pelapor harus melaporkan pengungkapan pendekatan manajemen untuk topik tersebut menggunakan GRI 103, pendekatan manajemen, dan juga harus melaporkan pengungkapan topik spesifik dalam standar GRI yang sesuai jika topik material dicakup dalam standar GRI yang sudah ada. Lalu, organisasi pelapor juga harus melaporkan pengungkapan lain yang sesuai jika topik material tidak tercakup dalam standar GRI yang sudah ada. Untuk mengklaim bahwa laporan telah disesuaikan dengan standar GRI, organisasi pelapor diwajibkan untuk melaporkan semua topik material yang diidentifikasi. Lalu mengenai topik pelaporan, jika batasan melampaui organisasi pelapor, dalam beberapa kasus, jika batasan sebuah topik melampaui organisasi, mungkin tidak bisa melaporkan beberapa pengungkapan topik spesifik. Sebagai contoh, jika batasan sebuah topik mencakup bagian dari rantai pasokan, organisasi mungkin tidak bisa mengakses informasi yang diperlukan dari pemasok. Next. Lalu yang kelima yaitu menyajikan informasi. Dalam menyajikan informasi, melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan. Jika organisasi pelapor melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan dari sumber lain tempat informasi tersebut berada, organisasi tersebut harus memastikan rujukan itu menyertakan lokasi spesifik dari pengungkapan yang diwajibkan. Informasi rujukan itu tersedia untuk publik dan dapat diakses dengan mudah. Lalu, yang keenam, menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan. Ketika menyiapkan laporan keberlanjutan, organisasi pelapor sebaiknya menyajikan informasi untuk periode pelaporan yang sekarang dan setidaknya 2 periode sebelumnya, dan juga target jangka pendek dan jangka sedang jika telah diatur. Lalu menyusun dan melaporkan informasi menggunakan metrik internasional yang diterima secara umum seperti kilogram atau liter dan faktor konversi standar dan menjelaskan dasar pengukuran atau penghitungan apabila tidak jelas. Lalu organisasi pelapor sebaiknya menyediakan data mutlak dan catatan penjelasan ketika menggunakan rasio atau data yang dinormalkan, dan menetapkan periode pelaporan yang konsisten untuk menerbitkan laporan. Next. Lalu yang ketiga, pembahasan mengenai membuat klaim terkait penggunaan standar GRI. Next. Terdapat 2 pendekatan dasar dalam menggunakan standar GRI. Yang pertama yaitu menggunakan standar GRI sebagai satu rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar. Terdapat 2 pilihan dalam menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, yaitu inti dan komprehensif. Dalam bagian inti, pilihan ini mengindikasikan bahwa sebuah laporan berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami hakikat organisasi, topik materialnya, dan dampak terkait, serta bagaimana hal tersebut dikelola. Lalu, bagian komprehensif ini dibangun dari pilihan inti dengan mewajibkan pengungkapan tambahan tentang strategi, etika dan integritas, serta tata kelola organisasi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan standar yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik. Pilihan ini dirujuk sebagai klaim yang merujuk pada GRI. Pilihan ini cocok untuk organisasi yang ingin melaporkan dampak ekonomi lingkungan dan atau sosialnya, tetapi tidak ingin menggunakan standar GRI untuk menyediakan gambaran lengkap dari topik material dan dampak terkaitnya. Next. Lalu saya membahas mengenai mengklaim bahwa sebuah laporan telah disiapkan sesuai dengan standar GRI.
Untuk mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, organisasi pelapor harus memenuhi semua kriteria untuk masing-masing pilihan. Lalu, terdapat indeks isi GRI. Organisasi yang menyiapkan laporan yang sesuai dengan standar GRI, baik laporan inti maupun komprehensif, diwajibkan untuk mencantumkan indeks isi GRI yang berisi daftar semua standar GRI yang digunakan dan pengungkapan yang dilaporkan. Lalu, memilih pengungkapan untuk melapor untuk pilihan inti. Banyak dari standar GRI topik spesifik menyertakan berbagai pengungkapan jika organisasi pelapor tidak melaporkan semua pengungkapan untuk topik tertentu. Organisasi itu diharapkan untuk memilih dan melaporkan di pengungkapan yang paling pas merefleksikan dampak terhadap topik tersebut. Lalu yang kedua yaitu alasan tidak mencantumkan. Jika sebagai pengecualian, suatu organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI tidak dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan organisasi tersebut, harus memberikan alasan yang tidak dicantumkan dalam laporan yang menjelaskan informasi spesifik yang tidak dicantumkan dan menentukan salah satu dari alasan untuk tidak mencantumkan berikut dari tabel 2, termasuk penjelasan diwajibkan untuk alasan tersebut. Saya akan membacakan tabel 2, yaitu alasan tidak mencantumkan. Alasan-alasan yang tidak dicantumkan itu ada tidak berlaku. Lalu kendala kerahasiaan, lalu yang ketiga larangan hukum spesifik, dan yang terakhir informasi tidak tersedia. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan standar yang dipilih dengan klaim yang merujuk pada GRI. Jika organisasi pelapor menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik tapi tidak memenuhi kriteria untuk menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, organisasi tersebut harus menyertakan dalam materi apapun yang diterbitkan bersama pengungkapan yang berdasarkan standar GRI pernyataan yang mengandung teks seperti materi ini merujuk judul dan tahun publikasi dari standar untuk setiap standar yang digunakan, lalu mengindikasi isi spesifik mana dari standar yang telah ditetapkan jika standar tidak digunakan secara menyeluruh. Lalu organisasi tersebut harus mematuhi semua persyaratan pelaporan yang sesuai dengan pengungkapan yang dilaporkan. Lalu harus memberi tahu GRI mengenai penggunaan standarnya sebagaimana pada klausul 3.4. Lalu, organisasi tersebut sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menetapkan kualitas laporan dari bagian 1. Dan juga sebaiknya melaporkan pendekatan manajemennya dengan menerapkan GRI 103 mengenai pendekatan manajemen bersama dengan semua standar topik spesifik. Next. Oh, maaf. Sebelumnya. Slide sebelumnya. Lalu, poin terakhir yaitu memberitahu GRI mengenai penggunaan standar. Organisasi pelapor harus memberitahu GRI tentang penggunaan standar GRI dan klaim yang telah dibuatnya dalam laporan atau materi yang diterbitkan dengan baik, yaitu melalui mengirim satu salinan ke GRI di standards@globalreporting.org atau mendaftarkan laporan atau materi yang diterbitkan di www.globalreporting.org/standard. Next. Kemudian saya akan menjelaskan kriteria untuk mengklaim bahwa sebuah laporan telah disiapkan sesuai dengan standar GRI. Kriteria yang diwajibkan yang pertama yaitu gunakan klaim yang benar. Pernyataan penggunaan dalam material apapun yang diterbitkan bersama pengungkapan berdasarkan standar GRI. Lalu yang kedua yaitu landasan untuk mengikuti proses dasar dalam menyiapkan laporan keberlanjutan. Lalu yang ketiga yaitu gunakan GRI 102, yaitu pengungkapan umum untuk melaporkan informasi kontekstual mengenai organisasi. Lalu GRI 103 mengenai pendekatan manajemen untuk melaporkan pendekatan manajemen dan batasan-batasan topik untuk semua topik material. Lalu yang keempat yaitu gunakan standar GRI topik
spesifik untuk melaporkan topik material. Lalu yang kelima, memastikan bahwa alasan tidak mencantumkan digunakan dengan benar jika ada. Lalu yang keenam, yaitu memberitahu GRI mengenai penggunaan standar. Dari kriteria ini dibagi dua lagi menjadi pilihan inti dan pilihan komprehensif. Next. Saya akan menjelaskan mengenai Sustainability Report perusahaan Gojek. Menurut kelompok, perusahaan Gojek sudah cukup baik dalam menerapkan standar GRI dalam pelaporannya. Gojek sudah memiliki wacana dan juga komitmen yang ambisius yang ditanamkan Gojek untuk pemangku kepentingan yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Ditunjukkan dalam Sustainability Report Gojek, para pemangku kepentingan cukup memiliki peran penting dalam perusahaan. Dibuktikan pada halaman 3, Sustainability Report Gojek sudah cukup menerapkan prinsip laporan yaitu inklusivitas pemangku kepentingan. Lalu, prinsip-prinsip pelaporan pun sudah dicantumkan dalam Sustainability Report Gojek. Yang pertama yaitu mengenai kelengkapan dan ketepatan waktu, akurasi, kejelasan kendala di halaman 6. Lalu, inklusivitas pemangku kepentingan perusahaan juga ditunjukkan di halaman 10 Sustainability Report, di mana perusahaan mendengarkan pendapat perspektif dan dari pemangku kepentingan dan juga perusahaan menggunakan teknologi. Lalu mengenai kriteria dalam mengklaim Sustainability Report Gojek, sesuai dengan standar GRI dapat ditunjukkan pada halaman 6 yang menunjukkan standar pelaporan yang digunakan yaitu GRI dan SASB. Lalu ditunjukkan pada halaman 4 mengenai cakupan dan batasan laporan yang juga melibatkan suara pemangku kepentingan. Lalu di halaman 11, perusahaan memberitahu standar penggunaan GRI yang perusahaan gunakan. Selain itu, di halaman 11 juga, perusahaan menunjukkan prinsip keberlanjutan. Kemudian di halaman 15, perusahaan menunjukkan profil organisasi, etika dan integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan juga strategi dan tata kelola perusahaan. Ditunjukkan bahwa perusahaan sudah menjelaskan melaporkan juga mengenai etika dan integritas perusahaannya dan juga profil organisasi yang cukup kuat strukturnya. Lalu di halaman 20, perusahaan juga telah membahas mengenai topik material yang perusahaan cantumkan mengenai lingkungan dan juga ekosistem, ekonomi, dan masyarakat. Sekian menurut kelompok mengenai Sustainability Report perusahaan Gojek yang telah menerapkan standar GRI 101.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.